Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat saya dimanapun berada, para pecinta terjemah, kita kali ini akan membahas tentang tahapan dan proses menerjemah, khususnya terjemah teks Arab Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, di luar sana banyak sekali ya sebenarnya tahapan atau proses terjemah yang ditawarkan oleh para ahli. Namun di video kali ini saya akan hanya memaparkan satu tahapan, satu proses terjemah yang ditawarkan oleh Eugene Arbut Nida. Menurut Nida, terjemah itu ada 3 tahapan besar, 3 proses besar yang akan dilewati oleh setiap penerjemah. Di antara 3 tahapan menerjemah itu, teman-teman bisa lihat di slide ya. Itu yang pertama adalah marhalatut tahlil atau tahapan analisis teks bahasa sumber BSU. Yang kedua, marhalatun naql, tahapan transfer bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang ketiga itu ada marhalatu i'adatus siyagh, tahapan restrukturasi. Baiklah, kita coba bahas masing-masing tahapan ini. Yang pertama yaitu marhalatut tahlil, analisis teks bahasa sumber. Di dalam marhalah tahlil ini ada beberapa objek dasar yang harus dipegang oleh setiap penerjemah ya. Di antara objek analisis teks BSU itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi jenis uslub atau jenis kalimat. Jadi ketika kita menghadapi teks nih, ke teks bahasa Arab misalnya ya, yang perlu diidentifikasi dulu itu adalah saat kita membaca ya, saat kita membaca itu yang perlu diidentifikasi adalah jenis kalimatnya. Apakah kalimat ini tergolong kalimat ismiyah ataukah kalimat fi'liyah? Atau dengan cara pandang lain, apakah ini jenis kalimat insya'iyah atau khobariyah? Apakah tergolong uslub manfi, uslub istifhami, dan berbagai macam jenis uslub yang kita ketahui di dalam bahasa Arab. Itu dulu kita identifikasi. Kalau sudah bisa teridentifikasi dengan baik, barulah kita coba untuk mencermati langkah yang kedua, objek yang kedua, yaitu mengidentifikasi kategori kata. Setiap kalimat itu pastikan terkonstruk oleh kata-kata. Nah, saat kalimat itu sudah bisa kita deteksi bahwa misalnya ini jumlah ismiyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah yang sudah kita deteksi itu, baru kita melihat komponen yang membentuk jumlah ismiyah ini apa saja, kategorinya apa. Misalnya ada kata yang berkategori isim atau kata yang berkategori fiil atau kata yang berkategori adjektiva, nomina, verba, adverbia, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bisa teridentifikasi, sudah terdeteksi ya kategori-kategori yang ada di dalam kalimat tersebut, barulah kita identifikasi.
kategori frasa atau klausa yang membentuk kalimat itu. Tentunya kalau dalam bahasa Arab itu frasa itu bisa diistilahkan dengan murakkabat. Apakah frasa yang ada yang membentuk sebuah kalimat itu frasa nomina misalnya, atau frasa adverbia misalnya. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa diistilahkan dengan al-murakkabat al-jarri, al-murakkabah an-na'ti, al-murakkabah az-zarfi, dan masih banyak lagi nanti jenis-jenis murakkabat atau frase dalam bahasa Indonesia. Tentunya itu kita bisa mendeteksi, mendiagnosa jenis frase apa yang membentuk kalimat tadi itu. Barulah kalau sudah teridentifikasi jenis kategori frase klausa yang membentuk kalimat itu, kita melangkah ke objek yang keempat, yaitu identifikasi acuan makna kata. Nah, kata itu kalau kita lihat semantik bahasa Arab, ada yang memiliki acuan secara nyata di dunia nyata, tapi tidak sedikit pula kalimat itu yang tidak memiliki acuan di realita. Sebagai contoh misalnya, kata kursiyun, saat kita mengucapkan kata kursi misalnya, itu kan benak kita teracu kepada suatu benda yang terbentuk dari kayu misalnya, yang memiliki 4 kaki yang dijadikan sebagai tempat duduk. Nah, ini namanya acuan makna sebuah kata. Nah, kalau dalam kajian semantik ini maknanya disebut dengan makna referensial, yaitu kata yang memiliki makna acuan fisik. Tapi tidak sedikit pula misalnya makna kata yang tidak memiliki acuan referensial di dalam dunia nyata. Sebagai contoh, kata al-adlu. Saat kita mengucapkan kata al-adlu, kita tidak akan pernah bisa mendapati secara indrawi ya, acuan dari kata ini karena memang tidak bersifat fisik. Demikian juga misalnya kata al-jannatu, an-naru, itu pun juga konsep yang ada di dalam otak kita tidak bisa mendeteksi, mendiagnosa secara fisikal. Nah, ini yang disebut dengan makna non-referensial. Kalau dalam dunia terjemah, saat kita mengidentifikasi makna sebuah kata, acuannya, paling tidak kita bisa mengarahkan pandangan kita itu kepada 2 sudut. Yang pertama, apakah kata ini memiliki makna, memiliki acuan secara fisikal, secara indrawi, ataukah makna dari kata ini tidak memiliki acuan secara indrawi. Sehingga yang bisa bergerak adalah konsep pikiran kita. Itu objek dari analisis atau identifikasi acuan makna dari sebuah kata. Yang kelima, setelah acuan dari makna itu sudah bisa kita identifikasi, barulah kita melangkah pada langkah yang kelima, yaitu analisis hubungan dan fungsi sintaksis. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu ya, bahwa setiap kalimat itu kan dibentuk oleh unsur-unsur, komponen-komponen. Di antara komponen atau unsur yang membentuk kalimat itu adalah kata. Setiap kata di dalam kalimat dia memiliki fungsi. Nah, oleh yang dalam kajian linguistik biasanya disebut dengan fungsi sintaksis. Kalau dalam kajian sintaksis Arab biasa kita kalau mengi'rabi itu teman-teman ya, itu biasa kita sebut dengan al-mauqi', yakni makanutul kalimat fil jumlah. Bagaimana status sebuah kata dalam kalimat. Sebagai contoh, kata Ahmadu. Apa fungsi sintaksis dari kata Ahmadu ketika berada di dalam kalimat? Apakah kata Ahmadu ini sebagai fa'il atau pelaku dari suatu pekerjaan? Apakah kata Ahmad itu sebagai maf'ul bih dan sebagainya?
Itu namanya identifikasi fungsi sebuah kata dalam struktur kalimat. Artinya ini sangat penting sekali ya kalau dalam dunia terjemah. Sehingga kalau contoh sederhana saja, kita tidak bisa membedakan mal farqu bainal fa'il wal maf'ul, tidak bisa membedakan antara apakah kata ini sebagai fungsinya sebagai fa'il atau sebagai maf'ul. Itu nanti dampaknya juga cukup lumayan berbahaya dalam dunia terjemah, sehingga identifikasi fungsi sintaksis ini harus cermat. Nah, caranya ini teman-teman bisa sering-sering latihan mengi'rab ya. Selanjutnya yang keenam yang perlu diperhatikan juga oleh setiap penerjemah itu adalah konteks yang melingkupi suatu kalimat. Karena bisa saja suatu kata yang sama itu makna atau artinya bisa jadi berbeda bila muncul dalam konteks yang berbeda pula. Baiklah, dari corak analisis dalam dunia terjemah yang sudah saya sebutkan tadi, coba kita lihat contohnya masing-masing. Yang pertama, contoh identifikasi jenis atau uslub, ya, jenis kalimat atau uslub. Sebagai contoh, kalimat ma fatahtu al-baba. Kalimat ma fatahtu al-baba, kalau kita identifikasi jenis uslub atau kalimatnya, maka kita bisa dapati bahwa kalimat ma fatahtu al-baba itu tergolong kalimat manfi, jumlah manfiyah. Adapun contoh misalnya hal qara'tal Qur'ana al-yawma, tergolong kalimat istifhamiyah, jumlah istifhamiyah atau uslub istifhami. Contoh yang lain adalah qala rabbuka lil malaikati. Kalau dalam kajian sintaksis Arab ini tergolong kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Contoh lainnya lagi adalah Ahmadu ibn Suq. Ini tergolong jumlah ismiyah. Artinya setiap kita membaca teks sumber, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah identifikasi jenis uslub atau kalimatnya dulu. Baru berikutnya contoh dari identifikasi kategori kata. Misalnya itu kalimat Ahmadu afsakhul khalqi lisanan. Kita identifikasi komponen-komponen yang membentuk kalimat ini. Kalimat Ahmadu afsakhul khalqi lisanan itu terbentuk dari kata Ahmad, kata afsah, kata al-khalq, kata lisanan. Kata Ahmad, kalau dalam kajian morfologi bahasa Arab itu berkategori isim atau nomina. Kata afsah itu isim tafdil, kata al-khalq itu isim atau nomina, demikian juga kata lisanan juga kategori isim atau nomina. Dan nanti masih banyak kategori kata dalam bahasa Arab yang oleh setiap penerjemah harus benar-benar diketahui secara cermat. Berikutnya contoh identifikasi kategori frasa atau klausa. Sebagai contoh dalam kalimat kana atba' as-sayyid daruriyan. Kalimat kana atba' as-sayyid daruriyan itu terkonstruk dari beberapa kata dan satu frasa. Kita lihat di situ ada frasa atba' as-sayyid. Murakkab atau frasa atba' as-sayyid itu kita bisa identifikasi bahwa ia termasuk frasa idhofi. Dan nanti setiap kita membaca kalimat, kalau ada frasa di situ, maka kita pun juga harus cermat mengidentifikasi jenis frasa yang kita baca ini. Berikutnya, contoh identifikasi acuan makna dalam satu kata. Sebagai contoh, kata jami'atun, kursiyun, al-khalqu, lisanan.
Setiap kita melihat kata-kata ini, kita kan pikiran atau akal seseorang itu pasti mengacu kepada sesuatu yang hendak kita terjemahkan. Nah, kalau kita lihat kata jami'atun, tentu pikiran kita, acuan dari kata jami'ah mengacu kepada satu tempat yang didatangi oleh banyak mahasiswa, para dosen, dan para staf pegawai dan seterusnya, di mana itu tempat proses belajar mengajar pada level mutaqaddim. Demikian juga acuan kata kursi, seorang penerjemah harus bisa mendeskripsikan gambaran dari acuan kata tersebut, termasuk juga dalam contoh itu ada kata al-khalqu, ada kata lisanan. Artinya setiap saat kita membaca setiap kosakata yang membentuk kalimat, minimal kita tahu acuan dari setiap kata tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa acuan sebuah kata itu ada yang bersifat referensial, ada yang bersifat non-referensial. Bersifat referensial itu artinya dia memiliki acuan di alam nyata. Adapun non-referensial, dia tidak memiliki acuan di alam nyata. Yang kelima, contoh identifikasi hubungan dan fungsi sintaksis. Sebagai contoh kalimat hadara mudirul jami'ati nafsuh sabah ams. Kita lihat kata hadara dia sebagai fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi. Sedangkan mudirul jami'ah dia fa'il marfu. Fa'il itu kalau dalam kajian sintaksis bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa apapun, dia menduduki pelaku dari suatu perbuatan. Kalau dalam bahasa Arab disebut fa'il, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu biasa disebut dengan subjek. Sedangkan nafsu itu berkategori berfungsi sebagai taukid dari mudir. Sedangkan kata sabah ams itu fungsi sintaksisnya adalah sebagai frase zarfi yang menerangkan waktu dari kehadiran sang mudirul jami'ah. Nah, di dalam kajian sintaksis nanti banyak sekali kita diajari tentang fungsi-fungsi sintaksis. Karena itu para penerjemah harus memiliki kecakapan yang cukup baik dalam mengidentifikasi fungsi sintaksis sebuah kata dalam kalimat. Berikutnya, kita lihat contoh analisis konteks lingual. Mengetahui tentang konteks kalimat itu sangatlah penting. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam contoh beberapa kalimat tersebut, kita lihat di situ ada kata Alkitab. Kata Alkitab itu bisa jadi beragam maknanya ketika berada dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, kata Alkitab pada contoh kalimat yang pertama, Anzalallahu al-kitab syahra Ramadan. Kata Alkitab di sini mengacu pada makna Al-Quran Al-Karim. Sedangkan contoh yang kedua, Ishtaraitu kitab ilmi dalalah fi maktabat lisan Arabi, misalnya. Kata kitab di sini menunjuk pada makna buku. Yang ketiga, Anzalallahu al-kitab li Isa alaihi salam, itu merujuk pada kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Tentunya itu mengacu kepada Injil. Sedangkan contoh yang keempat, walaqad atayna Musal kitaba fakhtalafa fihi, itu mengacu pada kitab Taurat. Qara'tu kitab at-tahara, contoh yang kelima, kata kitab pada contoh ini mengacu kepada makna bab. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sedemikian penting memahami sebuah konteks kalimat. Satu kata bisa berubah menjadi beragam makna. Nah, berikutnya kita langsung ke marhala an-naql, yaitu proses transfer. Pada tahapan ini
kita harus tahu dulu apa transfer itu. Bahwa transfer itu adalah proses pengalihan materi-materi yang sudah dianalisis. Tadi kita kan sudah bahas tuh ada 6 proses analisis ya. 6 proses analisis dasar. Berikutnya setelah proses analisis itu sudah selesai, sudah matang, berikutnya adalah pengalihan materi-materi yang sudah dianalisis dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pada tahap ini, penerjemah fokus kepada transfer konten analisis, yaitu analisis isi, pada tingkat semi kalimat, di mana letak perbedaan atau inhiraf ya, kesenjangan antara kedua bahasa pada tingkat struktur luar atau substructure itu juga perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Baiklah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan juga saat proses transfer ini adalah persoalan mendasar dalam proses transfer. Di situ saya sebutkan ada 5 persoalan yang seringkali dihadapi oleh para penerjemah saat melakukan proses transfer ini. Yang pertama adalah too much knowledge of the subject matter. Artinya penerjemah itu ada kalanya terlalu banyak pengetahuannya tentang topik yang akan dia terjemahkan. Penerjemah yang mempunyai pengetahuan yang terlalu banyak tentang topik atau tema yang teks yang akan ia terjemahkan bisa mengakibatkan tidak bagusnya sebuah terjemahan. Penerjemahan kadang lupa ya. Penerjemah kadang-kadang lupa bahwa konsumennya itu siapa, sehingga dia mungkin lebih menuruti dialitasnya dia. Bahasa yang dia suguhkan kepada penerjemah sesuai dengan bahasanya dia, sehingga dia menerjemahkan teks BSU sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Yang itu seringkali tidak sama dengan pengetahuan para pembaca, sehingga hasil terjemahannya mungkin boleh jadi nanti sulit dipahami oleh pembacanya. Sehingga karena apa? Karena ada kesenjangan pengetahuan dari seorang penerjemah. Baik, yang kedua, taking translations for granted. Yang kedua adalah mengambil translationis dengan begitu saja. Artinya, dalam dunia terjemah, translationis itu dianggap penting, dianggap berterima oleh kaum terpelajar sebagai media komunikasi, karena mereka mengerti BSU. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengerti bahasa sumber akan mengalami kesulitan untuk memahami, karena bahasa terjemahannya banyak menggunakan istilah dalam bahasa sumber. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah sejauh mana keberterimaan bahasa sasaran itu oleh reseptor. Yang ketiga adalah insecurity about one own language, yaitu kerawanan terjebak pada salah satu bahasa. Dalam hal ini, seseorang penerjemah bisa saja terjebak dalam 2 posisi. Pertama, terkadang dia memposisikan dirinya untuk berpihak kepada BSU atau bahasa sumber, sehingga dia meminjam semua istilah yang ada di dalam bahasa sumber, seperti kata, idiom, dan gaya bahasa, bahkan juga mungkin dalam bentuk gramatikalnya. Nah, kedua dia terlalu berpihak pada BSA. Artinya yang kedua, boleh jadi seorang penerjemah itu terlalu berpihak kepada BSA atau bahasa sasaran, sehingga semua istilah, kata, idiom seakan-akan dipaksakan ditulis dalam BSA. Persoalan ini yang harus benar-benar jeli ya dari para penerjemah, setiap penerjemah, sehingga tidak terjebak pada salah satu bahasa. Yang keempat, desire to preserve the mystery of language, yaitu adalah sebuah keinginan untuk melestarikan misteri bahasa. Ada suatu kepercayaan bahwa apabila semua kata diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, maka misteri dari sebuah kata tersebut akan hilang.
Jadinya seorang penerjemah cenderung tetap bersikukuh tetap menggunakan istilah dalam bahasa sumber untuk menjaga agar misteri yang berada di balik sebuah kata tetap terjaga. Ini kalau berlebihan akan menjadi persoalan tersendiri bagi para reseptor saat memahami hasil terjemahan itu. Yang kelima, ignorance of the nature of translation, yaitu ketidaktahuan sifat terjemahan. Artinya banyak orang yang menganggap bahwa bahasa itu adalah kata. Jadi dalam menerjemah mereka hanya cenderung memindahkan kosakata. Misalnya dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, menganggap bahwa kosakata itu ya satu-satunya yang penting. Padahal yang seperti itu tidaklah tepat. Seharusnya seseorang penerjemah itu memperhatikan makna di balik sebuah kata sebagai bagian dari sebuah kalimat dan paragraf, sehingga keaslian makna kata tidak berkurang. Artinya kata itu penting, memahami, mengerti makna dari kata yang ada di dalam kamus itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Apa makna sebuah kata ketika dibungkus dalam suatu kalimat, sehingga ruh dari kata dalam kalimat itu tidak hilang begitu saja. Baiklah, sekarang yang ketiga ya, yaitu marhalatu i'adatis siyagh, proses atau tahapan restrukturasi. Di dalam tahap restrukturasi ini ada 3 aspek pokok ya, yang penting yang untuk diketahui. Yang pertama yaitu akurasi, keakuratan. Yang kedua kewajaran. Dan yang ketiga adalah keterbacaan dari suatu terjemah, sehingga hasilnya adalah suatu terjemahan yang tidak beraroma dan berasa terjemahan adalah terjemah yang baik. Artinya jika keakuratan, kewajaran, keterbacaan satu hasil terjemahan itu bisa dinilai dia tidak berasa terjemah. Tapi kalau suatu karya terjemah tapi aroma, rasa, dan baunya itu kok kental dengan terjemah, berarti tingkat keterjemahan dari tingkat hasil terjemah ini tergolong rendah. Nah itu. Yang ketiga, ada 3 tujuan penting dari dalam restrukturasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, harus cermat mencarikan kesepadanan. Tujuan pokoknya nanti adalah kita mendapatkan kesepadanan atau ekuivalensi setiap istilah teknis yang ada dalam sebuah teks. Yang kedua adalah kita bisa menemukan kesepadanan atau ekuivalensi tata bahasa yang tepat. Misalnya nih, dalam bahasa Arab kita carikan struktur gramatika dalam bahasa Indonesia yang tepat, sehingga tidak memaksakan harus struktur Arab yang dipakai saat kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yang jauh lebih penting dari semua itu adalah pemahaman dari reseptor ketika membaca karya terjemah kita. Lagi-lagi produk dan endingnya itu adalah terjemahan yang tidak beraroma, tidak berasa terjemah. Nah itu para sahabat saya dimanapun berada, 3 fase, 3 proses, 3 tahapan menerjemah. Semoga 3 fase tadi itu, 3 proses tadi dapat kita jalankan dengan mudah, sehingga saat kita menerjemah kita sudah tahu dan sudah punya ilmu apa yang harus kita lakukan saat proses menerjemah. Semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.